Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan jajanan anak sekolah murah meriah. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan 100 gram makaroni. Ini saya menggunakan makaroni yang khusus direbus. Kemudian makaroninya mau saya rebus. Ini saya sudah menyiapkan air rebusan dalam panci dan airnya juga sudah mendidih. Kemudian mau saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan mau saya tambahkan juga garam secukupnya saja. Kemudian masukkan makaroninya, lalu rebus makaroninya kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini makaroninya sudah 10 menit dan juga sudah mekar. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Setelah itu makaroninya mau saya sisihkan dulu. Ini saya sudah menyiapkan 3 batang sosis. Lalu sosisnya mau saya iris tipis-tipis bentuk bulat, atau disesuaikan selera saja mengirisnya. Setelah itu mau saya iris-iris juga daun bawangnya. Ini mau saya iris halus daun bawangnya. Kemudian sisihkan dulu daun bawangnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan 3 butir telur ayam. Lalu campurkan telur ayamnya bersama tepung maizena. Masukkan juga susu cairnya. Tambahkan garam secukupnya, penyedap, lada bubuk, lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata. Kemudian mau saya masukkan makaroni yang sudah direbus tadi. Berikut sosisnya yang sudah diiris-iris. Dan masukkan juga daun bawangnya. Lalu diaduk kembali hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini sudah bercampur rata makaroninya. Kemudian mau saya masak. Ini saya sudah menyiapkan cetakan bentuk bulat seperti ini. Kemudian mau saya beri sedikit minyak goreng. Dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Dan jika sudah panas, kemudian ambil 1 sendok adonan. Ini saya menggunakan sendok yang ukurannya agak besar. Sambil diratakan dan jangan juga menuangkannya terlalu penuh. Lalu masak omelet makaroninya di api kecil saja supaya matangnya merata dan tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian mau saya tutup. Nah, ini omelet makaroninya sudah matang. Kemudian mau saya buka tutupnya. Lalu diangkat dan tempatkan dalam wadah. Dan seperti ini hasilnya, bisa dilihat matangnya merata. Selanjutnya masak adonan sampai habis ya. Nah, ini omelet makaroninya sudah matang semua. Dalam 1 adonan ini jadinya ada 15 biji. Dan omelet makaroni ini enak banget rasanya, dimakan hangat-hangat. Selanjutnya saya siapkan wadah mika seperti ini. Ini ukurannya bisa muat 2 omelet makaroni. Dan omelet makaroni ini enak banget jika dikonsumsi hangat-hangat.
Kemudian mau saya tambahkan mayones supaya lebih istimewa rasanya. Dan jika suka pedas boleh ditambahkan saus sambal. Dan seperti ini hasil omelet makaroninya setelah diberi mayones dan saus sambal. Kemudian mau saya tutup dan saya rekatkan menggunakan staples. Dan jangan lupa diberi label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, ini omelet makaroninya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Nah, omelet makaroni ini cocok banget dijadiin ide jualan jajanan anak sekolah, dan anak-anak pun semua pasti suka. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan bikin cireng super pedas hot gelato. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan 700 gram dada ayam. Ini dada ayamnya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya beri perasan jeruk nipis. Kemudian dada ayamnya mau saya rebus. Lalu siapkan panci dan rebus ayamnya hingga matang. Nah, ini sudah matang dada ayamnya. Kemudian mau saya angkat dan saya tiriskan. Sebelum dipotong-potong, tunggu hilang dulu uap panasnya. Dan ini ada sisa airnya, jangan dibuang karena bisa digunakan kembali kaldu ayamnya. Dan ini mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan talenan. Ini ayamnya sudah dingin. Kemudian mau saya iris-iris ayamnya. Dan untuk mempercepat waktu, ini ayamnya setelah dipotong-potong mau saya iris-iris agak halus. Tidak saya suwir-suwir ayamnya, tapi jika kalian suka disuwir-suwir silahkan saja. Setelah itu mau saya cincang ayamnya. Nah, ini sudah agak halus ayamnya. Kemudian mau saya pindahkan dalam wadah. Nah, ini ayamnya sudah selesai dan sudah agak halus teksturnya. Kemudian mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat ayamnya. Haluskan cabai merah, rawit merah, bawang putih, dan bawang merahnya. Kemudian blender hingga halus bumbunya. Nah, ini sudah di blender dan sudah halus bumbunya. Kemudian siapkan wajan dan beri secukupnya minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Setelah panas minyaknya, kemudian tumis bumbunya hingga harum dan matang. Jangan lupa tambahkan serai dan daun jeruk. Tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan harum. Dan jangan lupa tambahkan juga garam, penyedap, dan gula putih. Kemudian aduk kembali hingga rata dan tumis kembali bumbunya. Nah, ini bumbunya sepertinya sudah matang dan harum. Kemudian mau saya tambahkan sisa air kaldu tadi. Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata dan masak kembali bumbunya hingga sedikit sat airnya. Nah, ini sudah sedikit sat airnya. Kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja. Setelah itu baru masukkan ayam yang sudah dicincang tadi. Lalu diaduk hingga semuanya benar-benar bercampur rata dengan bumbunya. Dan jangan lupa dikoreksi rasa dan masak ayamnya hingga sedikit agak kering.
Nah, ini sudah agak kering ayamnya, kemudian matikan apinya, lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah. Setelah itu mau saya sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bahan buat cirengnya. Dan ini sudah siap tepung tapiokanya di wadah yang agak besar. Kemudian tambahkan garam, tambahkan juga penyedap, lalu diaduk hingga bercampur rata. Hampir kelupaan, ini saya tambahkan juga tepung terigu, lalu aduk kembali hingga semuanya bercampur rata. Setelah bercampur rata, lalu sisihkan dulu tepungnya. Selanjutnya saya akan merebus air. Ini airnya kira-kira 300 ml. Lalu saya akan menambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan dan rebus airnya hingga mendidih dan benar-benar mendidih merebusnya. Setelah itu lalu tuangkan air mendidihnya ke dalam tepung. Dituangkan saja semua airnya karena ini sudah takaran. Karena ini masih panas adonannya, saya mengaduknya menggunakan sendok. Aduk hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini sudah agak dingin adonannya, kemudian mau saya aduk dengan menggunakan tangan saja supaya lebih rata mengaduknya. Nah, ini sudah bercampur rata dan sudah menjadi adonan cirengnya, dan adonan cirengnya sudah siap digiling. Ini saya menggilingnya di tempat ini saja yang sudah saya bersihkan dan juga sudah saya elap. Lalu saya beri tepung tapioka supaya tidak lengket, lalu digiling dengan menggunakan gilingan kayu seperti ini. Sebelumnya dibaluri dengan tepung tapioka supaya tidak lengket, lalu giling adonannya hingga sedikit agak tipis atau disesuaikan saja ketebalannya. Ini saya menggilingnya sedang saja ketebalannya, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Dan jika sudah selesai digiling, kemudian ambil cetakan. Ini saya menggunakan cetakan bulat tutup toples, kemudian cetak adonannya. Nah, seperti ini hasilnya, dan lakukan hingga selesai dan adonan sampai habis. Nah, ini sudah selesai dan sudah jadi kulit cirengnya. Kemudian mau saya beri isian ayam. Isi dengan ayam disesuaikan saja banyaknya. Ini saya mengisinya kira-kira 1,5 sendok lebih sedikit, sambil dirapihkan. Dan jangan lupa diberi olesan air supaya lebih mudah merekatnya. Setelah itu rekatkan cirengnya sambil sedikit ditekan-tekan bagian pinggirnya dengan menggunakan jempol. Nah, seperti ini hasil cirengnya, dan lakukan hingga selesai dan sampai habis. Dan ini hasil cirengnya sudah kelar semuanya. Kemudian mau saya beri taburan tepung tapioka supaya tidak lengket. Dan cireng ini bisa di frozen hingga 2 minggu lebih lamanya kalau taruh di freezer. Sambil diratakan juga tepung tapiokanya supaya tidak lengket saat dikemas dan disimpan dalam freezer. Nah, ini saya menggunakan mika mengemasnya. Ini muatnya kira-kira ada 5 cireng. Kemudian susun cirengnya. Setelah itu direkatkan menggunakan staples, dan saya akan tempelkan label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, ini hasil cirengnya setelah dikemas, kemudian bisa disimpan dalam freezer. Dan yang sebagian mau saya goreng. Goreng cirengnya di api kecil saja dan tidak terlalu panas juga minyaknya. Goreng cirengnya sedikit agak kering, sedang saja. Nah, ini sudah agak kering bagian bawahnya, kemudian mau saya balik.
Lalu goreng kembali cirengnya, dan ini sudah matang. Kemudian mau saya angkat dan saya tiriskan. Nah, ini hasil cirengnya yang sudah digoreng dan warnanya pun cantik, matangnya pun merata, dan bisa dilihat juga hasil bagian dalamnya. Ini cirengnya gendut-gendut banget dan bisa dilihat bagian dalamnya, dan isiannya pun padat dan tidak kempes juga cirengnya. Dan ini cirengnya mau saya cobain dulu dan rasanya pun enak. Dan ini cireng isi ayam hot gelato, cocok banget dijadiin buat ide jualan dengan harga disesuaikan saja. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.